Memang saya dulu terus terang suka pergi ke dukun, Pak. Saya jujur, saya pergi ke dukun itu sering dulu. Yang saya datangi itu lebih dari, mungkin kalau di angka 70 lebih. Dukun ya saya datangi. Kalau saya waktu dulu pegangan-pegangan saya banyak. Saya keris ada, batu cincin banyak, terus apa itu ya sejenis kayak old butter kayak gitu dulu ada, Pak. Sebelumnya bisa nggak jalan kayak gitu? Enggak begitu, Raden. Ya kan? Nggak, Kalau ini. minta saya juga membantu dengan cara saya. Balik ke sini. Ya, ini harus ada tongkat ini ya. Terima kasih banyak Raden atas pertolongan sama saya. Saya banyak bersyukur. Sekarang sudah banyak perkembangan sekarang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Raden. Oke. Jadi Ya, pulang dulu jalan. Ya. Ini dari mana? Biar aja. Dari mana? Dengan siapa? Pak Jarod itu salah. Mas Jarod ya? Iya. Tahu ikhtiar bersama Raden Brandana dari Dari ini, Pak, saya kan lihat di YouTube, terus saya kan cari yang di Jogja, Pak. Terus kan ketemu nomor bapak, terus saya langsung daftar itu. Saya jadi baru aja tahu. Oh gitu. Iya. Kalau kemarin-kemarin udah tahu, mungkin saya udah kemarin-kemarin udah kesini, Pak. Begitu tahu saya langsung daftar itu, Pak. Ya, ya, ya. Ya, sahabat Raden Brandana ya, apa namanya, memang kalau saya kan orang yang kan tidak waro-waro. Iya. Ya, memang setiap pengobatan sama saya itu pasti saya saya hidupkan, saya tiktokkan. Iya. Kecuali hal yang berkaitan dengan aib ya. Iya. Ya, kecuali yang berkaitan dengan aib dan kecuali yang berkaitan dengan perselingkuhan ataupun ya yang berkaitan dengan seperti itu. Iya. Jadi itu tidak saya live-kan. Iya. Sebelumnya saya selalu live, tapi berhubung kadang ada yang saya tangani sendiri gitu. Dan sekarang sudah mulai saya atur Iya. biar saya tidak ya Keren keluar ya. ya. Enggak. Sampai cuman kaku udah saking dia. Saya tuh Pak, dulu saya kejepit operasi, Pak. Oke. Jadi udah 2 tahun setengah saya malah nggak bisa, Pak. Berdiri juga perlu dulu sampai sekarang. Kaki kanan ini kan berat sekali, jadi diangkat nggak kuat. Sejak kapan? Udah lama, Pak. Udah lama. 3 tahunan, Pak. 3 3 tahun lebih. Nggak bisa apa-apa seperti ini. Dulu pekerjaannya Saya di proyek, Pak. di Iya. ya. Jadi di pinggang itu masih sakit, dan kalau di pinggang sini kalau baca ini yang kanan itu ngangkat cuma paling 10 cm kaki kanan itu. Berat, terus ini kaku, jadi nggak sakit kalau baca. Buat berdiri juga susah. Oke. Makanya saya udah ini pegang sini nggak bisa. Tangan udah begini. Ini datang dengan siapa nih? Ini sama saudara. Saudara? Iya. Sepupu, kakak, adik? Ini teman ini, yang saudara yang ini, Pak, yang memang bandel ini, tunangan. Ini teman. Proyek juga? Teman sekolah. Teman sekolah. Waktu sekolah ini orang Salatiga, jauh, Pak. Iya. Teman baik, jadi nggak berani ada yang nganterin, udah saya telepon. Biasa kalau pergi kemana-mana, tak suruh nganterin. Ya. Terus dalam proses kamu sakit, ya Mas Jarod sakit,
Apa yang dirasain dari awal sampai akhir? Saya, Pak, yang saya rasakan sakitnya itu, Pak, Hmm. saya di pinggang, Pak. Pinggang pokoknya separuh yang sebelah kanan aja yang banyak parah sakitnya itu. Sampai yang di pinggang sini, Pak. Jadi kaku itu loh Pak kalau itu. Jadi mau ngangkat kaki kanan itu apa? Susah, Pak. Berat sekali selama 3 tahun ini. Jadi Awalan mulanya gimana? jatuh Pak saya, Pak. Jatuh. Ya, Jatuh di mana? jatuh dari motor, Pak. Jatuh di mana? Iya, sering jatuh saya dari motor itu. Terus katanya, ya ini maaf Pak saya Pak. Itu kan saya juga ikhtiar ke orang pintar lah, ke ustaz. Itu kan katanya ada yang bikin gitu Pak. Saya itu teman, ya namanya orang di Brebes kan mungkin persaingan gitu. Kayak gitu katanya dulu itu. Terus dari proses yang pernah Mas Jarod datangi, terus solusinya dari mereka? Saya kalau ke kasarannya dukun ya Pak. Dukun ya dulu saya pernah ayam itu 4 macam untuk selamatan, pernah Pak. Udah pokoknya bermacam-macam Pak. Saya alami jujur Pak. Selain itu apa lagi? Terus dikasih ini Pak, apa dikasih raja kayak gitu untuk penangkal kayak gitu. Tapi semua itu udah saya buang semua Pak. Saya tuh dulu terus terang Yang buang siapa? saya sendiri Pak. Gimana cara membuang? Cuman buang itu aja Pak. Cuma Kalau raja itu, kalau yang pegangan itu bukan kita seperti makan kacang terus selesai kacang kita buang kulitnya, seperti itu. saya kan nggak tahu pokoknya udah dibuang itu di sungai. Terus apalagi yang pernah Mas Jarod ikhtiarkan secara pribadi? Saya pengen dengar aja. Saya banyak Pak. Yang saya ikhtiar pribadi ya untuk kalau saya waktu dulu pegangan-pegangan saya banyak Pak. Saya keris ada, batu cincin banyak, terus apa itu ya sejenis kayak pol buntut kayak itu dulu ada Pak. Terus cincin yang kecubung ulung itu saya dulu ada. Banyak Pak. Terus yang sabuk ada juga Pak. Sabuk itu saya dulu punya 2. Kan tinggal itu untuk ya kayak gitulah namanya orang proyek Pak, penangkal kayak gitu dulu. Memang saya dulu terus terang suka pergi ke dukun Pak. Saya jujur saya pergi ke dukun itu sering dulu itu kalau mau kerja terus saya biar selamat kayak gitu itu saya dulu sering puasa apa ngeteh kayak gitu loh Pak, makan nasi dua saya tuh sering saya alami. Saya dikasih pegangan-pegangan kayak gitu banyak waktu itu. Sampai yang saya datangi itu lebih dari mungkin kalau di angka 70 lebih dukun ya saya datangi lebih. Saya udah nebak melihat badanmu ini, ya itu. Makanya ini kan kita saling sharing ya. Iya. Saling sharing. Saya tuh pengen apa Pak? Saya pengen sembuh. Yang kalau misalkan ada yang masih nempel, saya pengen bersih gitu Pak. Saya sudah benar-benar bertobat. Nggak pengen yang kayak gitu. Ya ini ya itulah yang saya bilang, ini yang dilema buat saya. Kalau saya bilang ini sama Mas siapa kemarin itu? Ya, Mas Pur. Kalau yang kaitan dengan seperti ini tidak ya kan akhirnya mengakui sendiri kan. Iya. Gitu. Jadi saya juga apa ya, maunya gimana juga saya ya, karena yang bersihin kayak gini tuh 70 dukun ya datang ke saya bersihin. Saya tuh udah berusaha ke sana kemarin. Berarti lewat ustaz apa untuk membersihkan
semua itu udah itu. Tapi katanya udah bertahap kan saya juga nggak tahu Pak. Cuman saya kan penyakit itu kadang kayak datang pergi gitu Pak. Yang pinggang saya itu kan kadang yang sebelah kanan tahu-tahu pinggirnya kan? Iya merengkel itu loh Pak. Kalau udah ini juga lagi sakit ini yang tahu-tahu pas merengkel itu terus saya nggak bisa apa-apa itu Pak. Kalau udah merengkel kayak gitu. Jadi kayak datang terus udah ikhtiar kemana-mana ibarat berobat kok ini kok nggak sembuh-sembuh. Kadang saya pernah Pak udah bisa jalan nggak pakai tongkat cuman ya mungkin kalau sekitar 20 meter lah bisa Pak bolak-balik kayak gitu. Cuman 2 hari setelah itu udah nggak bisa apa-apa lagi. Sekarang juga dari kursi roda saya harus dipanggul kanan kiri. Mau pergi aja Pak. Sakit banget yang di pinggang itu. Kalau kanan ini yang jelas kaki kanan agak tangan kanan juga kan untuk megang kan nggak ada tenaganya Pak. Ini kayak begini megang saya nggak bisa. Orang kayak begini gimana Pak? Kalau digini-gini ya bisa lurus ini Pak. Tapi nanti sebenarnya begini terus nggak bisa apa. Ini udah ini sekitar 2 tahunan Pak yang tangannya. Kalau untuk pinggang sekitar 3 tahunan setengah. Yang saya sakit, tapi semenjak sakit nggak bisa apa-apa itu sekitar 3 tahunan setengah. Jadi ya sahabat Pradana ini juga sebagai pembelajaran kita ya, Pak. Bahwa segala sesuatunya itu ya apa namanya semuanya harus diletakkan pada porsinya. Iya. Diletakkan pada porsinya, yaitu ya apa namanya Mas Jarod sendiri mengakui untuk selama dulu masih aktif ya. Iya. Hampir 70 dukun. Lebih Pak. Lebih dari 70 dukun lebih datang ke saya minta tolong dibersihin semuanya. Ya ini kadang-kadang dilema. Jadi insyaallah nanti saya pikirkan bagaimana caranya. Ya saya pikirkan bagaimana yang terbaik. Ya segala sesuatu harus pada porsi dan kondisi yang kita alami. Iya. Ya, semoga bermanfaat ya. Ini curhatan dari Mas Jarod dari Boyolali ya. Iya Pak. Ya kembali ke Allah semuanya. Ya berobat semara dan ada pradana itu ya saya hanya perantara kersane Gusti Pangeran. Iya Pak. Yang kedua adalah tetap hati, ketiga komitmen. Ya, insyaallah menjadi pembelajaran kita. Salam sehat, salam sejahtera, salam dunia akhirat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bisa nggak jalan kayak gitu? Nggak begitu Raden. Ya kan? Nggak. Kalau minta saya juga membantu dengan cara saya. Balik ke sini. Biasanya harus ada tongkatnya ini ya. Ya itu kadang-kadang hati mengalahkan logika. Kalau biasanya itu kalau gini saya harus megang tongkat. Coba jalan. Paham? Alhamdulillah Raden. Apa yang mau disampaikan di channel YouTube saya? Terima kasih banyak Raden atas pertolongan sama saya. Saya banyak bersyukur. Sekarang sudah banyak perkembangan sekarang. Alhamdulillah terima kasih banyak Raden. Oke. Ya, jadi Ya, Alhamdulillah. sama.